Assalamualaikum. Hello, my amazing students. Gimana kabarnya hari ini? Sedih banget deh hari ini kita harus daring lagi alias pembelajaran jarak jauh. Tapi nggak apa-apa ya, kita harus tetap semangat untuk mengikuti pelajaran dikarenakan demi kebaikan kita bersama. Ya, hari ini kembali lagi belajar bersama dengan Mutiara. Kita belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai sudah Mutiara ajarkan minggu lalu, tapi minggu ini Mutiara ingin mengulang kembali supaya kamu bisa semakin paham. Nah, selanjutnya akan ditambah dengan materi perbandingan berbalik nilai. Ya, bahasan pertama adalah perbandingan senilai. Ini kita review saja ya. Kamu sudah tahu pengertian perbandingan senilai yang waktu minggu lalu Bu Tiara jelaskan. Jika ada variabel, misalnya variabel A dan variabel B, variabel A bertambah, maka variabel B juga bertambah. Variabel A berkurang, maka variabel B juga berkurang. Kita menggunakan rumus perkalian silang untuk menentukan perbandingan. Di sini ada A per B sama dengan C per D. Karena A per B ini satu variabel, maka Mutiara akan namakan A dan B ini variabel A saja. Lalu C dan D ini juga variabel B saja. Nah, lalu Mutiara rubah rumusnya atau Mutiara tulis kembali. Rumus perbandingan senilai adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama untuk perbandingan senilai. Pak Tono dapat menempuh jarak 90 km dalam waktu 3 jam dengan mengendarai mobil. Berapa jarak yang ditempuh selama 4 jam oleh Pak Tono? Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui yang pertama jaraknya, berarti variabel yang A-nya variabel jarak. Oke, berarti A1 sama dengan 90 km. Dapat menempuh jarak 3 jam. Nah, berarti variabel B-nya yaitu jam. Berarti B1 sama dengan 3 jam. Nah, berapa jarak yang ditempuh selama 4 jam? Nah, berarti A2-nya ditanya. Selama B2-nya yaitu 4 jam. Yang ditanya apa? Yang ditanya A2 atau jarak yang ditempuh ketika waktunya 4 jam. Nah, kita jawab ya. Tadi kan rumusnya A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya kita masukin 90 per A2-nya karena ditanya, jadi kita tulis saja A2 sama dengan B1-nya 3 per 4. Nah, maka kita kalikan silang. Kita kalikan silang 90 dikali 4, A2 dikali 3. 90 dikali 4 yaitu 360 sama dengan A2 dikali 3 yaitu 3A2. Maka A2-nya 360 per 3 ya. Maka A2-nya menjadi 36 bagi 3 hasilnya kan 12. Tambahin nolnya. 120. Maka jika Pak Tono mengendarai mobil selama 4 jam, jarak yang ditempuh yaitu 120 km.
Oke, itu contoh soal 1 ya. Ya, sekarang masuk ke contoh soal yang kedua. Setelah selama 7 hari bekerja, Randa memperoleh gaji 350.000. Setelah selama 9 hari bekerja, Randa mendapat gaji. Nah, kita tulis dulu diketahui. Variabelnya ada 7 hari dan 9 hari. Berarti variabel A-nya yaitu hari ya. Kita tulis A1 sama dengan 7 hari. 7 hari Randa mendapat gaji, berarti B1, variabel B-nya berarti gaji ya, 350.000. Nah, lalu setelah 9 hari, berarti A2 sama dengan 9 hari. Randa mendapat gaji berapa? Berarti B2-nya ditanya. Yang ditanya tadi B2 ya. Jawab. Kita tulis kembali rumusnya. A1 per B1 sama dengan A1 per A2. Sorry, Bu Tiara hapus dulu ya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya kita masukin 7 per 9 sama dengan B1-nya 350.000 per B2-nya ditanya. Kita tulis saja B2. Oke, kita kalikan silang ya. 7 dikali B2 sama dengan 7B2. 350 dikalikan 9 sama dengan 3.150.000. Nah, 350.000 dikalikan 9 sama dengan 3.150.000. Maka B2-nya sama dengan 3.150.000 dibagi 7. Ayo, berapa? Hasilnya adalah 450.000. Nah, jadi kalau 9 hari Randa bekerja, Randa akan mendapat gaji 450.000. Oke, jelas ya. Sekarang kita lihat grafik perbandingan senilai. Nah, di sini ada tabel tentang banyaknya pensil dan harga pensil. Banyaknya pensil 1 harganya 400, banyaknya pensil 2 harganya 800 dan seterusnya. Waktu itu Bu Tiara atau minggu lalu Bu Tiara sudah jelaskan ciri dari perbandingan senilai, konstantanya sama ketika dibagi atau ketika dibandingkan. 400 dibagi 1 hasilnya 400. 800 dibagi 2 hasilnya 400 juga. 1200 dibagi 3 hasilnya 400. 1600 dibagi 4 hasilnya 400. 2000 dibagi 5 400 juga. 2400 dibagi 6 400 juga. Maka tabel ini sudah dipastikan yaitu tabel perbandingan senilai. Nah, untuk harga pensil kita tulis sebagai sumbu Y. Untuk banyak pensil kita tulis sebagai sumbu X. Maka grafiknya adalah ya, seperti ini ya. Tadi banyak pensil kita namakan sumbu X yang horizontal mendatar. Ingat, horizontal itu mendatar. Yang vertikal atau yang tegak kita beri nama sebagai harga pensil. Tadi banyaknya pensil 1, harga pensil 400. Maka titiknya ada di sini. Banyaknya pensil 2, harga pensil 800, maka titiknya di sini. Dan seterusnya, ketika
dihubungkan maka menghasilkan garis lurus. Garis lurus ya. Garis yang miring ke atas. Oke, inilah namanya grafik perbandingan senilai. Grafik perbandingan senilai, GPS. Ya, jadi GPS itu ciri khasnya grafiknya itu lurus. Ya. Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham ya tentang perbandingan senilai. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua nilai dari suatu besaran yang sejenis, di mana semakin banyak nilai suatu komponen naik, maka komponen yang lain malah akan semakin turun. Nah, tadi kan kalau perbandingan senilai itu, kalau variabel A naik, maka variabel B naik juga. Kalau variabel B turun, maka variabel variabel A turun, maka variabel B juga turun. Nah, kalau yang berbalik nilai ini, kalau variabel A naik, variabel B-nya malah turun. Atau sebaliknya, jika variabel A turun, maka variabel B-nya malah naik. Jadi berlawanan ya. Kalau perbandingan senilai itu searah, kalau berbalik nilai itu berlawanan. Nah, rumusnya tadi kan kalau perbandingan senilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, ini A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Jadi dibalik ya, B2-nya di atas, B1-nya di bawah. Oke? Nah, ini cara membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai itu, semakin naik nilai suatu variabel, maka semakin naik pula nilai variabel lain yang dibandingkan. Terus semakin turun nilai suatu variabel, maka semakin turun pula nilai variabel yang dibandingkan. Berarti naik-naik, turun-turun, gitu ya. Kalau berbalik nilai, semakin naik nilai suatu variabel, maka semakin turun nilai variabel yang lain. Terus, semakin turun nilai variabel suatu variabel, maka semakin naik nilai variabel yang lain. Berarti naik turun, turun naik kalau perbandingan berbalik nilai. Tadi kalau perbandingan senilai kan contohnya misalnya jarak kota A dapat ditempuh dengan bensin sekian. Maka jika jarak kota selanjutnya lebih jauh, maka bensin yang dipakai juga akan bertambah juga kan, contohnya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu contoh masalahnya dalam kehidupan kita, misalnya seseorang melakukan pekerjaan dengan seseorang ingin membangun rumah. Pekerjanya itu misalnya 9 pekerja, membutuhkan waktu 20 hari. Nah, jadi kalau misalnya pekerjaannya dikurangin, misalnya pekerjaannya dikurangi menjadi 5 pekerja, maka waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah semakin lama nggak? Semakin lama. Jadi pekerjanya berkurang, waktunya akan semakin lama atau semakin banyak. Gitu ya, paham ya? Ya, kalau perbandingan senilai itu, jika dibandingkan, konstantanya sama. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, jika dikali. Nah, kalau kemarin kan kalau perbandingan senilai itu jika dibagi, konstantanya sama. Kalau perbandingan berbalik nilai, jika dikali, konstantanya sama. Nah, ini 50 dikali 4,8, hasilnya 240. 60 dikali 4, hasilnya 240. Dan seterusnya. Ya, jadi bedanya kalau senilai itu konstantanya dibagi, kalau berbalik nilai konstantanya itu dikali. Ya, contohnya ini ya, ada tabel X dan Y. Kita periksa apakah merupakan perbandingan berbalik nilai atau bukan. Tadi kan caranya itu dengan dikali ya. Berarti yang tabel A dulu ya. 3 dikali 12 hasilnya 36. 4 dikali 9 hasilnya 36. 6 dikali 8 hasilnya 48 loh.
ada yang berbeda, ini sama, ini berbeda. Maka tabel A itu bukan perbandingan berbalik nilai. Ya, paham ya? Sekarang yang tabel B. Kita lihat. 18 dikali 4 berapa hasilnya? 18 dikali 4 hasilnya 72. 6 dikali 12 hasilnya 72 juga. 8 dikali 9 hasilnya 72 juga. Maka tabel B, karena konstantanya sama semua nih ya, maka tabel B itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Ya, paham ya cara mencarinya ya? Oke. Sekarang masuk ke grafiknya, grafik perbandingan berbalik nilai. Tadi kalau senilai itu lurus, miring, kalau berbalik nilai itu melengkung, ya, melengkung ke bawah. Ini contohnya ada kecepatan rata-rata dan waktu. Kalau waktunya 2 jam, kecepatannya 90 bisa menempuh waktu 2 jam. Kalau 60 bisa menempuh waktu 3 jam. Kalau 45 bisa menempuh waktu 4 jam. Di sini bisa dilihat ya, kalau kecepatannya menurun, maka waktunya justru semakin naik, ya. Gitu. Maka ketika dibikin grafik, 2 dan 90 di sini titiknya. 3 dan 60 di sini titiknya, 4 dan 45 di sini titiknya, 5 dan 36 di sini titiknya. Lalu dihubungkan menjadilah sebuah grafik yang melengkung ke bawah. Oke, paham ya bedanya ya? Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang perbandingan berbalik nilai. Ya, kita masuk nih ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila pekerjaan dikerjakan oleh 6 orang? Nah, kita tulis dulu diketahui. Variabel A-nya yaitu orangnya ya, berarti A1 sama dengan 12. Dapat menyelesaikan hari, berarti hari itu B1, variabel B-nya. Dapat menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Plus 20. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila pekerjaan dikerjakan oleh 6 orang? Berarti A2, karena variabelnya orang ya, yang diketahui lagi. 6, berarti B2-nya ditanya. Yang ditanya B2. Oke, jawab. Tadi rumusnya A1 per A2 sama dengan B2. Ingat, kalau berbalik nilai, pakainya B2-nya di atas, ya, dibalik. A1-nya 12 per A2-nya 6, sama dengan B2-nya ditanya, B1-nya 20. Nah, kita kali silang seperti biasa. 12 dikali 20 sama dengan 240, sama dengan 6B2. B2 sama dengan 240 dibagi 6. 24 dibagi 6 hasilnya 4. Maka B2 sama dengan 40 orang. Nah, kamu harus bisa tahu karakteristik soal tentang perbandingan berbalik nilai. Lihat, kalau 12 orang bisa menyelesaikan 20 hari. Kalau 6 orang, berarti kan harusnya lebih apa? Lebih banyak. Sorry, ini bukan orang ya. 40 hari. Berarti harusnya lebih banyak harinya yang dibutuhkan. Bener gak? Oke, paham ya? Lanjut. Yang contoh soal kedua.
Seorang peternak mempunyai persediaan pakan ternak untuk 72 ekor ayam selama 10 hari. Peternak itu membeli 18 ekor lagi, maka dalam berapa hari persediaan pakan itu akan habis? Tentukan dalam berapa hari persediaan akan habis. Oke, kita tulis dulu ya, diketahui. Diketahui, seorang peternak mempunyai persediaan pakan ternak untuk 72 ekor ayam. Nah, berarti variabel A1-nya yaitu berapa? 72 ekor ayam. Ya, ayam ya, bukan ekornya doang ya. Oke. Akan menghabiskan pakannya itu selama 10 hari. Berarti variabel B1-nya itu 10. Ya, variabel B1-nya itu variabel hari. Nah, lalu peternak itu membeli lagi 18. Nah, berarti A2-nya berapa? A2-nya 18. Nah, bukan karena tulisannya di situ membeli lagi, maka yang tadinya 72 ditambah 18. Nah, harus diperhatikan ya. 72 ditambah 18. Oke, berarti ternaknya sekarang ada berapa? Ada 90. Nah, tentukan dalam berapa hari persediaan akan habis, berarti B2-nya yang ditanya. Nah, A2-nya 90 ya, paham ya dari mana ya? Karena di situ tulisannya membeli lagi. Jadi, ayamnya yang sebelumnya kan masih ada. Berarti tinggal ditambah lagi dengan ayam yang baru. Ya, paham ya? Nah, ditanya B2. Oke, jawab. Terus dulu rumusnya, A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A1-nya berapa? 72 per 90 sama dengan B2 per 10. Kita kali silang ya, seperti biasa. 72 kali 10, 720 sama dengan 90 B2. B2-nya sama dengan 720 per 90. Oh, maaf ya, agak mencong dikit. Nah, maka B2-nya menjadi 0 coret, 72 bagi 9 sama dengan 8. Berarti 8 hari. Nah, kalau ayamnya tambah banyak, maka pakan ternaknya pasti akan habis lebih cepat. Kalau 72 10 hari ya kalau tambah banyak jadi 90 ya habis lebih cepat menjadi 8 hari. Paham ya? Oke, sekian saja video pembelajaran dari Bu Tiara untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Bu Tiara jelaskan. Thank you for your participation, attention, and spirit. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang nantinya akan Bu Tiara beritahu di kolom tugas. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.